Oke, balik lagi all in up. Halo guys, tes 1 2. Kita mau melukis guys. Melukis ini pakai warna ini guys. Kalau pakai juga, kalau enggak ya terserah. Ini kita coba pakai kertas, ini bisa dilipat. Terus ini tekniknya ya, macam-macam. Ada yang dilipat seperti ini. Nah, ada juga yang langsung 4 lipatan, jadi nanti kalau mau digunting itu enak. Terus motifnya bisa double atas bawah, tinggal kita melukisnya seperti ini. Contohnya ya, ini contohnya aja. Kalau kita lipat kali 4, nah ini masing-masing sesuai dengan ini kita aja, kebutuhan kita aja. Kalau dia 4 seperti ini, kita bikin motif seperti ini. Nah, ini contoh aja ya, simple aja. Motif. Ya. Ini motif apa nanti kelihatan nanti dia. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, udah. Kalau dia sebelah menyebelah, tinggal kita ikutin sebelahnya. Nah, misalnya ini contoh aja nih. Nah, dia nanti seperti ini maksudnya hasilnya. Tapi kalau kita langsung gunting, dia langsung membentuk sendiri, malah lebih rapi. Karena saya nggak dominan melukis sebelah kiri, dominan melukis sebelah kanan untuk motif-motif seperti ini. Jadi ya gini. Nah, terus ini yang kalau 2 lipatan. Kalau 2 lipatan ya. Kalau 4 dia langsung ini atas ini, nanti akan ada juga di bawah sana. Nah, bawah sana, dua situ. Nah, jadi ini salah satu. Ini kalau digunting dia akan sama persis ya. Jadi kita mau coba belajar dulu. Nah, mau melukis motif apa itu terserah kita, konsepnya bagaimana. Nah ya, balik lagi kita coba bikin ini mandau, lukisan mandau sederhana ya. Coba lihat, ini 1 bidang saja, karena nggak dibikin bolak-balik atau dilipat kali 4 dan lain sebagainya. Ini cuma 1 bidang aja. Ini contoh kecil kalau melukis. Nah, konsep di atas kertas APS ini pakai pensil dulu, jangan lupa. Nanti kan kita siapin penggaris. Terus kalau sudah final baru kita tebelin pakai spidol atau pensil, ada pulpen atau pakai spidol yang kecil. Nah, ini prosesnya pembuatannya. Ini apa namanya, jenis-jenis motif mandau ya, seperti ini. Tapi ini dihias dengan motif-motif Dayak gitu, jadi tidak gambar mandau utuh ya, cuman dikasih hiasan-hiasan motif. Ini sederhana kalau kita mau bikin. Ini mandau-mandau apa ini, gede sekali ujungnya, nggak apa-apa. Ini ya, jadi melukisnya juga penuh dengan kehati-hatian. Makanya kalau pakai pensil nanti bisa dihapus, kalau enggak kan langsung. Kalau bagi yang sudah mahir, sudah terbiasa, dia nggak pakai penghapus, langsung saja. Nah, seperti ini dia motifnya. Ini apa, ini kita kasih tempatnya
atau bahasa sini itu pulang mandau. Nah, ini kumpang. Nah, yang mau dilukis ini kumpangnya, pulangnya yang di atas itu. Nah, ini juga di sebelahnya kita bikin. Ini sederhana sekali, bikin motif-motif sederhana. Nah, motif seperti ini juga kalau misalnya dipajang, asal dilukis di bidang yang profesional seperti kanvas, juga akan kelihatan elegan, bagus. Motif-motif Dayak itu unik, kelihatannya menarik gitu. Tergantung kita yang mau. Ini hiasan-hiasan di kumpang mandau itu sendiri, biasanya itu kita lukis saja seperti ini. Contohnya kalau di mandau yang asli, dia pasti akan lebih bagus. Nah, ini kita hias-hias sedikit. Oke guys, ini dia guys hasilnya guys. Udah itu. Sekarang kita lanjut review motif yang biasanya kita bikin. Ini waktu itu kita mau bikin motif batik. Waktu itu ini konsepnya saya lupa ini. Kalau nggak salah ini sejenis gambar irang langit. Ini adalah motif biasanya di atas raung atau peti orang meninggal agama Karingan. Jadi saya aplikasikan dalam jenis motif gitu. Jika digambar seperti ini adanya. Ya, filosofinya saya takut salah, jadi ini saya aktualisasikan dalam bentuk kertas atau di motif ini. Nah, ini adalah buah palaci. Buah palaci ini kita aplikasikan dalam bentuk motif Dayak. Jadi seperti ini. Jadi kita isi. Buah palaci itu adalah kacangan tumbuhan yang ada di hutan yang rasanya sangat lezat sekali. Nah, ini kita aplikasikan karena motif Dayak itu berhubungan dengan benda, alam. Alam itu ada tumbuhan, ada akar-akaran, ada buah-buahan. Nah, jadi motif itu dari sana. Ini juga motif yang saya buat dalam bidang datar juga, seperti kertas HPS ini. Terus saya lipat. Jadi kenapa sebelahnya sama? Karena dia mengikuti yang sebelahnya dari bekas lewat belakangnya. Itu biasanya di atas meja yang ada lampunya. Jadi dia akan kelihatan belakangnya itu. Ini juga motif, ini masih sebelah aja karena nggak sempat. Ini kemarin konsepnya motifnya adalah lilis. Lilis karena sebelahnya itu ada tulisan-tulisan seperti ini, jadi nggak dilanjutin ya. Nah, ini konsepnya konsep lilis. Lilis yang bisa menyerupai rantai gitu, ada juga gelang gitu, tapi ini motifnya terlalu berlebihan sehingga bentuk lilisnya itu yang nggak kelihatan. Nah, ini motif ini khusus yang di acara-acara itu. Ini motif yang berhubungan dengan itu, yang acara adat Dayak Siang. Ini Pantan Pulut. Oh iya ya, ini acara duran misalkan, jadi ada pulutnya di atasnya itu. Nah, ini juga saya lipat supaya sama sebelahnya. Nah, sebenarnya motifnya ini mengantarkan itu. Nah, ini juga motif ini khususnya di bidang di dinding ya. Kalau mau di dinding dibikin, ini juga saya bikin konsepnya, saya lipat supaya sebelahnya sama. Motif-motif akar kelalawit yang saling berhubungan, saling berkaitan. Kita lanjut, ini tonu udang. Tonu udang ini adalah motif tanduk kerbau ya, yang dipakai buat tempat minum. Bisa aplikasikan dalam bentuk motif. Ini juga dilukis. Ini juga tanduk udang, tempat minum orang Dayak biasanya ada hiasan-hiasan, makanya motif itulah yang menjadi hiasannya ceritanya. Nah, ini udah terbuat dari tanduk kerbau, tempat minum di situ dalam baram sampai 4 gelas di dalamnya. Nah, gitu ya kawan-kawan. Itu aja dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di next motif yang selanjutnya. Ini